warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kemampuan untuk bisa menghadiri salah satu kewajiban kita untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan kita berharap kepada Allah dengan segala kekurangan yang kita miliki, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengkaruniakan kepada kita rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala. Dan semoga Allah menerima amalan-amalan kita. Allahumma ja'al hadzal majlis yukaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, jadikanlah majelis ini sebagai sebab dihapuskannya kesalahan-kesalahan kami. Wa yaghfir lana dzunubana. Semoga majelis ini menjadi sebab diampunkannya dosa-dosa kami. Wa yarfa'anna darajatina. Semoga majelis ini menjadi sebab diangkatnya derajat kami di sisi-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka dia berada dalam tanggungan Allah. Itu janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jamaah yang harus diperhatikan adalah jika kita mendapati imam dalam kondisi tahiyat akhir, apa yang harus kita lakukan? Ikut berjamaah atau kagok geus tahiyat? Ini sebagian orang mengatakan kagok. Akhirnya mereka sholat sendirian, padahal sudah datang ke masjid. Padahal ikutilah jamaah itu meskipun kita mendapatinya dalam kondisi tahiyat akhir. Agar apa? Agar kita mendapatkan keutamaan dalam hadis tersebut bahwa kita berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Imam Az-Zarnuji mengatakan salah satu hal yang menyebabkan rezeki kita bertambah, rezeki kita mengucur deras adalah salat. Salat itu kunci rezeki. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan duduk di antara dua sujud, salah satu doanya adalah warzuqni. Warzuqni itu apa artinya? Berikan hamba rezeki. Salat itu menjadi momentum di mana kita berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi Imam Az-Zarnuji rahimahullah taala melanjutkan bahwa salah satu sebab terhalangnya rezeki. Berarti rezekinya itu ada di sisi Allah, tapi terhalang adalah pergi ke pasar. Nah tadi juga saya terlambat. Ada sedikit masalah di jalan begitu ya. Jadi pengen saya bahas.
pergi ke pasar, kata beliau, subuh-subuh, ya ini kata Imam Az-Zarnuji, bukan kata saya, lalu tidak datang ke masjid, ya tidak melaksanakan sholat subuh bahkan, atau hanya sholat subuh sendirian, itu salah satu penghalang rezeki. Pergi ke pasar pagi-pagi buta, kemudian berlama-lama di pasar. Dan ini pasar yang dimaksud semua pasar ya, termasuk ya tadi saya lihat bagaimana mobil tiba-tiba ada di tengah jalan begitu nurunin barang-barang di Pemkot itu ya. Karena ini menzalimi orang juga begitu ya. Disangkanya mungkin jam segitu tidak ada orang yang ingin lewat atau bagaimana. Jadi kita lihat bahwa ternyata hal tersebut bisa menghalangi rezeki justru. Kan dalam pandangan kita yang seperti itu justru cepat-cepat ke pasar tuh. Nah, boleh kita bercepat-cepat ke pasar, tapi dengan syarat ya tidak meninggalkan sholat subuh berjamaah. Kemudian selanjutnya hal yang membuat seseorang terhalang dari rezeki itu ternyata cepat-cepat keluar masjid kalau sudah selesai sholat. Sekarang saya ajak kita berpikir dengan dalil akli. Dalil naklinya jelas, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia berada dalam tanggungan Allah. Yang sholat subuh berjamaahnya saja ditanggung oleh Allah. Bagaimana kalau setelah sholat subuh berjamaah dia duduk di masjid? Sudah duduk di masjid ikut kajian, berzikir, ikut kajian, sudah ikut kajian sholat sunnah duha di awal waktu. Lebih-lebih itu adalah ya udah bukan lagi ibaratnya sudah sangat pasti ditanggung oleh Allah kehidupannya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya perhatikan adab-adab ketika kita melaksanakan salat ya, terutama ketika Rasulullah mengatakan idza uqimatis shalah famshu. Rasulullah mengatakan jika sudah qomat berjalanlah dengan tenang. Berjalan dengan tenang. Kata Rasulullah, jika engkau mendapati imam, maka ikuti imam. Jika engkau kurang, Rasulullah mengatakan fa'atimu, maka sempurnakan. Jadi salat itu hubungan kita dengan Allah. Jadi pertama kita harus tenang, harus mendatangi Allah. Kalau ada yang kurang, tinggal disempurnakan. Dan itu termasuk apa? Ya, terkadang di antara sebagian orang itu sampai ada yang sarungnya tuh injak-injakan, Pak. Kalau sudah qomat itu lari, Pak. Aki-aki lompat, saya pernah lihat itu. Masya Allah, ini aki-aki semangat sekali. Bukan itu yang diharapkan oleh Rasulullah, tapi kita berjalan dengan tenang. Sekalipun dapat tahiyat akhir saja, meskipun itu jangan jadi kebiasaan. Jadi saya mohon maaf kepada jemaah ya, atas keterlambatan hari ini. Dimaafkan jemaah. Baik, kita sudah sampai ayat keberapa? Ya, sekarang 105 atau sekarang 106? 106 ya. Baik. Tadi malam saya lihat di flyer itu 105. Tapi sudah terlanjur saya share juga ya, tidak apa-apa. Kita lihat ayat 106. Nah, ini kita akan sedikit berkenalan dengan nasakh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir." Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-106. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ayat yang kami batalkan, kata Allah, yang kami hapus, yang kami batalkan, aw nunsiha, atau kami hilangkan dari ingatan, na'ti bi khairin minha, pasti kami ganti dengan yang lebih baik.
au mithliha, atau yang sebanding dengannya. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir? Tidakkah kalian mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Nah, kita perhatikan tentang nasakh. Biasa dikenal dalam ilmu Al-Quran, ulumul Quran, disebut dengan an-nasikh wal mansukh. An-nasikh wal mansukh. An-nasikh, jadi ayat, termasuk ayat-ayat yang bisa menghapus, dan mansukh adalah ayat-ayat yang terhapus atau dihapus. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah diriwayatkan melewati seorang hakim. Hakim ya. Seorang qadhi. Qadhi itu kalau di kita berarti apa? Mahkamah konstitusi atau Mahkamah Agung. Lalu Ali bin Abi Thalib bertanya kepadanya, hal ta'rifan nasikh, atau hal ta'rifal mansukh minan nasikh, atau an-nasikh wal mansukh? Apakah engkau tahu nasikh dan mansukh? Kata Ali. Apa jawaban hakim tadi? Hakim tadi mengatakan, aku tidak tahu. Maka apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Dalalta wa adlalta. Kalau begitu, selama ini engkau tersesat dan menyesatkan. Bagaimana seorang hakim memutuskan perkara kalau ada yang datang ke persidangan, sementara dia tidak tahu hukum-hukum Allah secara sempurna. Dia tidak tahu hukum-hukum Allah, mana hukum Allah yang sudah tidak berlaku, meskipun ayatnya masih ada, atau mungkin hukum Allah yang masih berlaku, tapi ayat-ayatnya sudah dihapus. Itu namanya nasikh wal mansukh. Nah, menjadi syarat menjadi hakim dalam Islam itu harus mengetahui ulumul Quran, harus mengetahui hadis-hadis Rasulullah, harus mengetahui istinbat hukum. Ya, jadi ketika ada yang datang mencuri misalnya, dia akan tanya bagaimana mencurinya, bagaimana kondisi ketika dia mencuri, berapa banyak yang dia curi, sehingga apakah dipotong tangan kedua-duanya atau satu saja. Kalau di kita kan syaratnya apa? Tidak perlu dibahas lah. Yang penting amplop besar bisa berubah hukum. Makanya Rasulullah SAW mengatakan hakim itu dua. Yang pertama di surga ketika dia memutuskan perkara dengan hukum Allah, dan yang kedua adalah di neraka. Hakim yang di neraka adalah yang tidak adil dan memutuskan perkara bukan dengan hukum Allah. Nah, nasikh dan mansukh itu terbagi kepada beberapa bagian. Yang pertama, ayat-ayat Allah yang dihapus hukumnya, tapi ayatnya masih ada. Jadi dihapus hukumnya, sudah tidak berlaku, tapi ayatnya masih ada. Contoh, kalau kita membuka surat Al-Muzammil, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut, wahai orang yang berselimut, di sini Nabi Muhammad, qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari kecuali sedikit. Perintah ini kepada Rasulullah dan saat itu juga kepada para sahabatnya tentang sholat malam. Dan dalam kaidah dikatakan al-aslu fil amri al-wujub. Asal dari perintah itu adalah menunjukkan kewajiban. Jadi sebelumnya hukum sholat malam bagi umat Islam itu adalah perkara yang wajib. Sampai akhirnya turun ayat terakhir dari surat Al-Muzammil yang turun tidak bersamaan. Di ayat terakhir surat Al-Muzammil Allah meringankan. Ya, Allah mengatakan
Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Akhirnya sampai saat ini ya seluruh ulama, jumhur ulama, mayoritas ulama sepakat bahwa sholat malam hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Terkecuali satu ulama, Abu Hanifah, dan sebagian pengikutnya yang berpendapat bahwa sholat malam, sholat witir itu masih wajib. Kalau sholat 5 waktu fardu, kata Abu Hanifah. Kalau sholat malam wajib. Bedanya gimana itu? Ya, tanyakan kepada pengikut Abu Hanifah ya. Itu tidak apa-apa, ini perbedaan pendapat, kita harus saling menghargai. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama sepakat bahwa sholat yang fardu yang wajib itu hanya 5. Jadi sholat witir atau sholat malam adalah sholat yang sunnah muakkadah. Ayatnya masih ada, tapi ya sudah dihapus hukumnya. Nah, ada juga ayat yang sudah tidak ada, tapi ayatnya tidak ada. Dulu ada, sekarang sudah tidak ada. Contohnya adalah wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Orang yang sudah menikah, syekh di sini maksudnya orang yang sudah menikah, baik laki-laki atau perempuan, jika mereka berzina maka rajamlah. Maka rajamlah. Bapak pernah baca ayat ini nggak di Quran? Nggak ada. Nggak ada di Quran. Tapi dulu pernah ditilawahkan. Bahkan semenjak ketika Rasulullah wafat, sebagian sahabat masih mengaji ayat itu. Untuk apa? Untuk menegaskan bahwa hukumnya masih ada, sekalipun ayatnya sudah dihapus. Bahwa hukum rajam masih ada sampai hari kiamat. Nah ini dua pembagian secara umum bahwa ada ayat-ayat yang dihapus hukumnya saja, tapi ayatnya masih ada. Dan ada ayat yang dihapus ayatnya, bunyinya, tapi hukumnya masih ada. Jadi ada yang dihapus hukumnya, ayatnya masih ada. Tapi ada juga yang dihapus ayatnya, tapi hukumnya masih ada. Nah, ada juga ayat yang dihapus hukum dan ayatnya. Ya, contohnya adalah ayat yang berkenaan dengan persusuan. Ya, yang persusuan di mana ya dikatakan saudara sepersusu itu 10 kali persusuan. Dikatakan asyru radha'atin. Nah, 10 kali sepersusuan. Itu udah nggak ada ayatnya. Dan hukumnya juga sudah tidak berlaku. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah menegaskan bahwa seseorang menjadi saudara sepersusuan itu dengan cukup 5 kali susu, 5 kali susuan. 5 kali itu ukurannya, 1 kalinya itu kalau si bayi tersebut sudah terlihat kenyang, itu sudah dianggap 1 kali. Kenyang itu berarti bisa sampai tidur biasanya, sampai wareg, sampai olab misalnya. Kalau sudah 5 kali disusui sudah dianggap saudara sepersusuan. Itu pembagiannya ya melihat kepada melihat kepada kategori apa yang dihapusnya. Nah, sekarang para ulama juga sebagian membagi kepada berat dan ringan. Jadi ada yang berpindah hukumnya dari ringan menjadi berat, dari berat menjadi ringan. Contohnya kalau kita lihat ayat-ayat ya, yang pertama dari apa dulu? Mau ringan ke berat dulu atau berat ke ringan dulu, Pak? Dari ringan ke berat misalnya. Contoh. Dahulu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan saum kepada kaum muslimin 1 hari di hari Asyura. Ya. Di mana di situ hari yang spesial ya. Bahkan orang-orang Yahudi ikut berpuasa juga. Sampai pada akhirnya Rasulullah mengatakan kita bedalah tahun depan gitu.
Tapi ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sampai di bawahnya ada syahrul ramadan. Diwajibkan saum bagi kita berapa hari? 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Sehingga hukum saum Asyura sekarang hukumnya wajib, tidak sunnah. Ini peralihan hukum dari ringan menjadi berat. Yang asalnya cuma 1 hari menjadi 1 bulan. Tapi ada juga yang dari yang berat menjadi ringan. Contohnya iddatul mutawaffi. Iddah bagi istri yang ditinggal suaminya wafat. Kalau kita lihat urutan ayatnya, justru ayat yang yang kedua ya. Kita lihat kalau ya Bapak boleh cek ya di juz kedua itu. Kalau kita lihat ayat tentang iddah bagi orang yang wafat di ayat ke-234, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Dan orang-orang ya yang ditinggalkan wafat atau yang wafat di antara kalian lalu meninggalkan istri-istri, mereka hendak menunggu masa iddahnya, tidak boleh dinikahi, tidak boleh dilamar, tidak boleh dinikahi selama 4 bulan 10 hari. Kalau kita lihat ayat setelahnya, di halaman setelahnya ayat 240, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghayra ikhraj. Dan orang-orang yang meninggal di antara kalian dan meninggalkan istri-istri, yang hendaklah meninggalkan wasiat kepada istri-istrinya mata'an ilal hauli selama 1 tahun. 1 tahun. Meskipun posisi ayat yang 4 bulan 10 hari di awal, yang 1 tahun di akhir, tapi ternyata yang pertama kali turun itu adalah yang 1 tahun. Yang 1 tahun ini dihapus oleh yang 4 bulan 10 hari. Jadi ini perpindahan dari berat, yang harusnya seorang perempuan harus menunggu selama berapa lama? 1 tahun. Tak boleh dinikahi. Nah sekarang 6 bulan sudah boleh nikah lagi. Ibu-ibu. Ya, ada ibu-ibu di sini? Mau ibu-ibu? Baik. Kan ibu-ibu suka bilang, kalau saya meninggal bapak-bapak menikah lagi, gitu. Ibu juga bisa. Ya bisa. Kalau sudah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari sekarang tidak perlu menunggu 1 tahun. Hanya saja sebagian ulama seperti Syekh Sa'di mengatakan sekalipun itu sudah dihapus masih ada keutamaan. Maksudnya apa? Memang diwajibkannya 4 bulan 10 hari, tapi tetap ada anjuran menunggu 1 tahun sebagai bentuk wafa. Apa itu wafa? Kesetiaan kepada pasangan hidupnya. Sudah hidup 50 tahun bersama, ya, untuk menjaga rasa kesetiaan itu tetap dianjurkan menunggu 1 tahun. Meskipun hukumnya sudah tidak wajib 1 tahun. Yang diwajibkan adalah 4 bulan 10 hari. Nah, jadi ini ayat nasih mansuh itu perlu kita ketahui, karena kalau kita tidak ketahui, kita baca Al-Quran, baca terjemahan, itu langsung menetapkan. Ya, contoh seperti ini. Kemarin tuh ada jamaah yang datang ke saya setelah kajian mawaris. Kita belajar fikih waris. Ya sudah ngitung. Beliau tiba-tiba datang setelah kajian itu bertanya, Pak Ustadz, katanya, sebentar ya, saya buka ayatnya di Al-Baqarah, masih di Al-Baqarah. Ayat ke-180. Kutiba alaikum, telah ditetapkan kepada kalian, idza hadara ahadakumul maut, kalau datang kematian di antara salah satu kepada kalian, maksudnya datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, in taraka khairan al-wasiyah, kalau dia meninggalkan kebaikan berupa wasiat lil walidaini, kepada kedua orang tuanya, wal aqrabina,
kepada kerabatnya bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, haqqan 'alal muttaqin, itu benar bagi orang-orang yang bertakwa. Pak Ustadz katanya nggak boleh wasiat kepada ahli waris. Lah ini wasiat kepada siapa? Orang tua dan kerabat dekat. Ayat ini sudah dimansuh. Ayat ini sudah tidak berlaku lagi hukumnya. Masih ada ayatnya, tapi sudah dihapus oleh surat An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum, Allah yang memberi langsung wasiat kepada anak-anak kalian. Ya, dan dalam hadis dikatakan la wasiyata li ahli lil warithi, tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Ya, jadi tidak boleh misalnya kita meninggalkan nanti rumah ini buat kalian ya. Nah, nanti ada pembagiannya masalah warisan itu. Ya, setengah, 1/8, 1/4 dan sebagainya. Baik, jadi sekali lagi penting sekali bagi kita untuk mengetahui nasikh dan mansuh. Nah, kita sedikit ulas lagi, Pak. Apa itu nasikh? Ya, jangan sampai kita apa itu nasikh? Yang menghapus. Ayat yang menghapus suatu hukum. Contohnya ayat yang tadi menghapus iddah 1 tahun. Berarti ayatnya yang 4 bulan 10 hari. Mansuh artinya yang dihapus. Kita ulangi, nasikh apa artinya? Yang menghapus. Mansuh yang dihapus. Nah, kita lihat, perhatikan hikmahnya yang Allah sampaikan di ayat 106 ini. Ma nansakh min ayatin, tidaklah kami menghapus suatu ayat. Ya, au nunsiha, atau kami ganti kami hilangkan dari ingatan, na'ti bi khairin minha aw misliha, maka hal itu adalah baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua ketika Allah mengangkat suatu hukum dari Al-Qur'an, ya, atau mengangkat lafaznya tapi hukumnya masih ada, maka Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan yang lebih bermanfaat bagi kita. Sekalipun itu perpindahannya dari ringan ke berat, seperti saum tadi, itu kan berat, tapi itu baik bagi kita. Atau dari berat ke ringan pun itu tetap baik bagi kita. Nah, jadi setiap apa yang Allah tetapkan tadi, yang Allah angkat, atau yang Allah tetapkan, atau yang Allah tetap adakan ayatnya tapi Allah cabut hukumnya, itu bermanfaat bagi kita, baik di kehidupan dunia ini atau di akhirat nanti. Nah, dan ini tentunya atas ilmu Allah dan hikmahnya. Nah, ini penting juga, nanti kita akan sedikit singgung, atau sekarang saja kita singgung tentang masalah akidah. Dalam masalah akidah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada konsep yang harus kita ketahui. Apa itu? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ditanya tentang perbuatan-perbuatannya. Justru yang akan ditanya tentang perbuatan-perbuatannya adalah siapa? Kita yang ditanya. Jadi jangan terbalik, kita terus terkadang kita nanya ke Allah, padahal kita yang harusnya ditanya nanti. Contohnya apa? Tentang pelajaran nasikh dan mansuh ini, makanya sebelum belajar ilmu Al-Quran, ilmu yang wajib dipelajari pertama adalah ilmu tauhid. Karena kalau ilmu tauhidnya belum dipelajari, ketika saya menjelaskan nasikh dan mansuh itu, pasti langsung muncul syubhat-syubhat dalam pikirannya. Salah satu banyak yang muncul pertama kali pertanyaan itu, kok bisa gitu Ustaz? Kenapa? Gitu kan? Padahal pertanyaan kenapa, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran adalah pertanyaan yang haram ditanyakan kepada perbuatan-perbuatan Allah. Kenapa? Itu nggak boleh. Ada di dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, dan ini juga menurut kebanyakan ulama. Pertanyaan limadza, kenapa, limadza anzalallahu ta'ala hadhihi al-ayah, atau limadza
hakamallahu ta'ala bihadza, kenapa Allah menurunkan ayat ini atau kenapa Allah menetapkan hukum ini? Itu adalah pertanyaan yang haram, tidak boleh. Kenapa? Seakan-akan kita tidak menerima dan seakan-akan kita tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk dalam beriman kepada ketetapan itu, beriman kepada dua hal. Ketetapan Allah berupa takdir, contoh turun hujan, apa yang diucapkan bapak-bapak? Lagi di motor nggak bawa jas hujan, turun hujan besar lagi, apa yang diucapkan bapak-bapak? Secara teori alhamdulillah, secara praktek emang itu mau jas hujan, aduh, hati-hati ya. Rasulullah mengatakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, yu'dhini ibnu Adam, anak cucu Adam menyakitiku, kata Allah. Bagaimana bentuk penyakitannya? Yasubbud dahr wa ana dahr, dia mencela masa padahal akulah pemegang masa itu. Salah satunya adalah yang terjadi di dalam waktu kita adalah hujan. Mencela hujan sama saja mencela Allah. Ya, kemarin saya dengan Ustaz melihat ada video lawas, video Syekh Utsaimin lagi hujan-hujanan. Wajah ininya sudah putih semuanya ininya, ya, rambutnya dibuka sorban beliau, ya, pakai kaos oblong gitu. Aki-aki hujan-hujanan. Ya, kalau di kita mah asa turun wibawa gitu kan. Padahal itu sunnah Rasulullah. Rasulullah ketika turun hujan, beliau membuka penutup kepalanya, membuka, kalau kita peci mungkin ya, membuka bahunya, buka Pak. Dan apa? Dan rasakan keberkahan air yang turun dari Allah. Meskipun kalau di sekarang itu karena udara kita sudah banyak polusi ya, tunggu agak sebentar ya, tunggu sampai betul-betul ya mungkin polusinya sudah turun semua, baru keluar hujan-hujanan dengan anak-anak. Itu luar biasa ya. Nah, yang kedua adalah tadi kita ridho. Jadi ridho kepada ketetapan Allah itu ridho kepada takdir Allah. Yang kedua adalah ridho kepada syariat Allah. Jadi bagaimanapun kita, jika kita mendengarkan penjelasan yang itu ternyata bertentangan dengan apa yang kita yakini selama ini, lalu muncul, ini ternyata penjelasannya dari para ulama lewat Al-Quran dan Sunnah seperti ini, maka kita harus ridho meninggalkan kebiasaan kita. Ya, contoh aja, orang yang baru-baru hijrah terbiasa minum pakai tangan kiri, Pak. Minum. Maka saat dia mendapatkan penjelasan tidak boleh minum dengan tangan kiri, bahkan dalam hadis dikatakan karena setan minum dengan tangan kirinya. Itu nggak ada pertanyaan. Ya itu kan setan, saya kan bukan setan. Jadi pertanyaannya, kenapa kalau saya makan minum pakai tangan kiri? Ini kan tidak mungkin ada pertanyaan seperti itu kalau seseorang tauhidnya kuat. Kenapa? Karena bagi orang yang tauhidnya kuat, yang keimanan kepada Allahnya kuat, kita kuatkan kembali Pak. Contoh, siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang menetapkan usia kita? Siapa yang memiliki surga dan neraka? Berarti siapa yang berhak menetapkan hukum yang menetapkan itu pasti tahu kan kemaslahatan untuk kita. Siapa yang berhak? Allah. Maka kita yang diciptakan Allah, kita yang menciptakan kita adalah Allah. Yang menyediakan balasannya surga dan neraka adalah Allah. Allah kasih hukum-hukumnya. Ini halal, ini haram. Kan saya dapat juga itu video Master Son Horeg. Ya, ngapain MUI katanya mengurusi halal dan haram? Kata Master Son Horeg, orang tuh sudah mikirin bulan, orang sudah mikirin roket katanya. Jadul kolot katanya. Itu 2025 Pak, masih ada yang ngomong seperti itu. Siapa yang jadul sebenarnya? Lihat orang pakai Son Horeg gitu, ya Allah, zalim betul.
bukan hanya merusak telinga, kadang kalau dia lewat ada gapura yang menghalangi, gapuranya dihancurin. Pagar rumah orang lain dihancurin, bahkan ada yang rumah orang dihancurkan demi sonhoreg itu lewat. Ya, tidak perlu fatwa. Sonhoreg itu sudah haram, dari sananya memang haram lah. Ya, tapi perlu mengeluarkan fatwa MUI itu karena orang-orang tidak tahu keharamannya. Dari dulu sudah haram ini, Pak. Ya, Rasulullah saja di masjid itu, Rasulullah keluar dari kamarnya, lalu Rasulullah bilang, kata Rasulullah, kullukum munaji rabbakum. Setiap kalian, kata Rasulullah, sedang bermunajat kepada Allah. Jangan sampai orang yang sedang membaca Quran mengganggu orang yang sholat, atau orang yang sholat mengganggu orang yang sholat yang lain. Setiap di antara kalian sedang bermunajat kepada Allah. Nah, ini bukan lagi baca Quran atau sholat, apa? Dangdutan, pakai sonhoreg. Kemarin juga saya dapat video, tuh lihat ya, jangan kolot, jangan kaku beragama. Nih ada ulama yang hadir, Gus siapa gitu ya, hadir dangdutan. Dia menonton aula terbuka, musik-musik yang tidak jelas. Tuh ulama aja hadir dangdutan katanya. Beneran itu teh ulama, Pak? Nah, haula wala quwata illa billah. Nah, sekali lagi, manansah min ayatin aw nusiha ya'ti bi khairin minha aw misliha. Jadi semua yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan terkait hukum-hukumnya yang itu berlaku hingga hari kiamat, baik hukumnya yang masih ada tapi ayatnya sudah dihapus, atau yang ayatnya sudah dihapus hukumnya, atau yang tadi yang hukumnya dihapus tapi ayatnya masih ada, atau yang ayatnya dihapus hukumnya masih ada, itu baik bagi kita, maslahat bagi kita. Jadi jangan suka berpikir kemaslahatan itu datang dari kita. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Jadi banyak, Pak, syariat yang pasti secara tabiat kita itu kita nggak suka. Contoh yang biasanya laki-laki tidak sukai apa? Apa, Pak? Yang biasanya laki-laki tidak suka. Contoh, mohon maaf, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah mengatakan, qassus syawariba wa ahful liha. Cukur habislah kumis kalian dan peliharalah jenggot. Sekarang kita berpikir sebagai laki-laki, asa kasepan boga kumis. Ya, baik kurut jenggot. Padahal dia sudah baca hadisnya, hadis riwayat Muslim. Itu masih juga bertanya, Ustadz, sahih hadisnya? Hadis riwayat Muslim tidak boleh kita bertanya sahih atau tidak. Dan ternyata secara ilmu medis, bapak-bapak silahkan buka YouTube. Secara ilmu medis, memanjangkan jenggot itu termasuk hal yang mendukung kesehatan seseorang. Bahkan menurut para ahli wajah, menambah kegantengan laki-laki. Mahkota laki-laki itu di jenggot. Bukan di kumis. Tapi bagi laki-laki, sebagian laki-laki itu berat. Berat. Dulu Abu Hanifah tidak berjenggot. Saking sunnah, ingin menjaga sunnahnya ini. Sunnah tentang ini. Murid-muridnya mencarikan obat penumbuh jenggot. Dibikin ramuan-ramuan supaya orang-orang menghargai ilmumu. Pakailah obat ini, diolesi. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ketika sedang sakit, beliau berbaring. Kata dokter, penyakitnya ini harus menyebabkan Syekh harus dicukur jenggotnya. Maka Syekh mengatakan, demi Allah, lebih baik saya mati daripada bertemu Allah tidak berjenggot. Rasulullah termasuk yang tebal jenggotnya, dan batasannya kata para ulama, dan ini juga
berlaku di semua mazhab, terutama yang paling keras dalam masalah ini adalah mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i dikutip dari Imam An-Nawawi ya mengatakan salah satu adab yang harus dimiliki oleh seorang pengajar Al-Qur'an, terus juga muslim saya hampir bilang muslimah ya, mohon maaf. Muslim itu adalah menyisir janggut. Perhatikan, kata Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi, hendaklah kebiasaan yang dilakukan oleh laki-laki adalah menyisir janggut. Sekarang kita tanya, gimana caranya menyisir kalau dikurut terus? Ya, makanya. Tapi Ustaz, saya cuma tumbuh segini, nggak apa-apa. Tumbuh sedikit tidak apa-apa. Ya. Nah, alhamdulillah. Ini syariat, tapi dirasa berat oleh sebagian laki-laki. Sekarang perempuan misalnya, apa yang dirasa berat oleh ibu-ibu? Syariat yang dirasa berat oleh ibu-ibu apa kira-kira? Kok yang jawab bapak-bapak ya? Saya tanya ibu-ibu. Ibu-ibu apa yang berat, Bu? Ya. Madu murni, madu asli, Pak. Ya. Lalu ilmu apa yang harus kita pelajari? Yang paling penting adalah ilmu agama, ilmu tauhid. Maka tadi kita bahas ya tentang ayat ini, penetapan Allah. Allah menetapkan hukum, ada yang dihapus, ada yang tidak dihapus. Itu baik tidak bagi kita, Pak? Assalamualaikum. Jangan lihat bubur, Pak. Masih kajian ya. Allah menghapus suatu hukum, baik tidak bagi kita? Lalu menetapkan yang lebih berat bagi kita, baik tidak bagi kita? Pokoknya harus seperti itu. Nah tadi yang dirasa berat oleh ibu-ibu apa? Yang dirasa berat oleh laki-laki apa? Karena laki-laki lebih mengendalikan logikanya, ibu-ibu lebih mengendalikan perasaan. Maka jangan sampai syariat, ini bagi ibu-ibu, jangan sampai syariat berada di bawah perasaan. Syariat harus di atas, perasaan kita harus di bawah. Begitupun laki-laki, jangan sampai akal kita, logika kita berada di atas syariat. Syariat harus di atas akal kita. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi." Seandainya agama itu dengan akal, lamashul khuf a'lahu aula min asfalihi. Atau lamassul khuf asfalahu aula min a'lahu. Ali bin Abi Thalib mengatakan seandainya agama ini dibangun dengan logika, dengan akal, niscaya mengusap khuf. Khuf itu seperti kaos kaki yang terbuat dari kulit lah ya. Kan ada syariatnya kalau kita memakai khuf itu tidak perlu dibuka khufnya. Kalau bagi orang yang mukim 3 hari 3 malam, 1 hari 1 malam, bagi yang sedang berpergian 3 hari 3 malam. Itu yang diusap bagian bawah atau atas? Bagian atas kan? Kata Ali bin Abi Thalib, kalau agama ini dengan akal seharusnya mengusap yang lebih bawah itu lebih baik. Karena yang lebih bawah itu kotor. Kenapa? Karena khuf, orang Arab itu biasa pakai khuf itu keluar, ya tidak pakai sepatu tapi pakai khuf. Keluar. Jadi kan bawahnya kotor, Pak. Kalau agama ini dibangun dengan akal, ya niscaya mengusap yang di bawahnya itu lebih baik. Tapi tapi alhamdulillahnya agama ini tidak dibangun dengan akal. Dibangun dengan apa, Pak? Dibangun dengan keimanan. Ketundukan kita kepada ketetapan takdir Allah, ketundukan kita kepada syariat Allah. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah sebelum mencium Hajar Aswad, dia ngobrol dulu sama batu itu. Batu, bahasa orangnya kalau pakai bahasa Sunda diterjemahkan pakai bahasa Sunda, maneh teh batu. Geus mah batu hideung deh. Seandainya ini kita terjemahkan lagi pakai bahasa Indonesia ini supaya bapak-bapak tidak mengantuk ya. Kamu ini batu, ya, batu hitam. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Ya, jadi ketundukannya kepada Rasulullah. Gak ngerti kenapa Rasulullah mencium Hajar Aswad.
Tapi ketundukan kepada syariat, Umar mengatakan seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, bung teuing nyium maneh gitulah. Nanaonan. Sampai kita harus memberikan isyarat dan lain sebagainya kalau kita tidak bisa menciumnya. Kenapa? Ketundukan kita kepada syariat. Nah, ketundukan itu harus ada pada diri kita. Kalau saya jelaskan contoh-contohnya nanti merembet ke riba, merembet bagaimana hukumnya bekerja di bank dan lain sebagainya. Itu sampai ada yang pernah berterima kasih setelah khutbah Jumat itu, saya lebih tenang hidupnya setelah keluar dari bank katanya. Ya, dulu saya jadi ngitungin riba tiap hari Ustaz gitu. Nah, Masya Allah. Jadi dulu itu ketika turun syariat jilbab, hordeng-hordeng di rumah dicabutin, Pak. Nah sekarang tadi apa yang saya jelaskan, misalnya tentang jenggot atau tentang apa, nah silahkan dipraktekkan. Langsung beli pencukur kumis keluar. Nah, kalau itu tidak dibahas sama saya, takut tidak bisa pulang. Kalau melihat penjelasan yang ilmiah tentang itu, Pak, jadi pengen dibahas atau tidak, Pak? Masya Allah. Kemaslahatan poligami itu, kalau diurutkan, kemaslahatannya lebih banyak untuk wanita daripada untuk laki-laki. Dan itu pernah dijelaskan oleh Dr. Zakir Naik juga. Juga terkait populasi laki-laki yang sekarang lebih sedikit daripada perempuan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali manfaatnya yang ternyata itu lebih dirasakan oleh kaum hawa daripada untuk kaum laki-laki. Sayangnya karena kita sudah dijajah dari pendidikan, jadi rasanya susah sekali untuk susah sekali. Ya, termasuk yang berbicara juga susah sekali. Masya Allah. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jadi sebelum kita mempelajari fikih, sebelum kita mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah, ilmu yang wajib kita pelajari tadi apa? Ilmu tauhid, agar terarah dan tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Oh ya, tadi belum dibahas solusinya. Kalau bertanya kenapa tidak boleh, lalu apa yang boleh kita tanyakan? Imam Nawawi mengatakan dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, adab yang baik adalah bertanya mal hikmatu fi inzalillahi ta'ala hadhil ayah. Apa hikmahnya Allah menurunkan ayat ini? Apa hikmahnya Allah menetapkan ini? Apa hikmahnya Allah menghapus ayat ini, menetapkan hukum ini, menghapus hukum ini? Jadi bertanya hikmah itu diperbolehkan. Meskipun begini, ini perlu catatan juga. Bagaimana itu? Bertanya hikmah itu boleh, meskipun jangan sampai ketika kita belum tahu hikmahnya tidak mengamalkannya. Contoh begini, bapak-bapak tidak tahu hikmah sholat. Kenapa zuhur harus jam 12? Kenapa asar harus jam 3? Kita nggak tahu hikmahnya. Ya, kita tidak tahu hikmahnya. Apa kita tidak sholat, Pak? Kan tidak begitu. Kita tetap harus mengerjakan syariat. Kita tetap tunduk pada syariat sekalipun tidak mengetahui hikmahnya. Hanya bertanya hikmah itu boleh-boleh saja. Yang haram itu adalah bertanya kenapa Allah turunkan, kenapa Allah tetapkan, itu nggak boleh. Tapi bertanya hikmah itu boleh, karena hikmah-hikmah itu sekarang terungkap, banyak yang terungkap hikmah-hikmah dari ketetapan syariat Allah. Meskipun tidak boleh itu menjadi pencegah kita untuk mengikuti syariat ini. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir? Tidaklah engkau mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Zikir setelah salat salah satunya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu
wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu berkuasa. Jadi kita itu ada yang berkuasa di atas kita. Allah, dan atas segala sesuatu berkuasa. Maka saat kita berzikir setelah salat itu, yakinilah bahwa urusan kita bagi Allah itu mudah sekali. Berkuasa atas segala sesuatu. Maka kita yakini jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari kajian yang kita lakukan saat ini adalah annal amra kullahu lillah, bahwa segala perkara, segala urusan itu ada di tangan Allah. Fayubaddilu ma yasha'u min ahkamihi wa syara'ihi. Maka Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak untuk menggantinya hukum-hukumnya, syariatnya, mana yang lebih baik, mana yang itu terserah Allah. Menetapkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya atas hikmah Allah dan ilmu yang ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 hal yang berkaitan dengan mengimani takdir. Sebenarnya ini tapi ini masuk pada pembahasan akidah. Ya. 4 hal yang harus kita fahami dan harus kita imani terkait masalah ketetapan Allah. Yang pertama adalah al-ijad atau al-khalqu. Apa itu al-ijad atau al-khalqu? Al-ijad, al-khalqu maksudnya adalah Allah yang menciptakan, Allah yang membuat ada. Siapa yang menciptakan babi? Allah. Siapa yang menciptakan ayam? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan hukum bahwa ayam itu halal ketika disembelih dengan cara yang benar dan babi itu haram? Allah. Kita harus meyakini itu. Perbuatan maksiat, perbuatan baik, semuanya Allah yang ciptakan. Tapi kemaksiatan tidak Allah ridhoi, ketaatan Allah ridhoi. Jelas ya? Ini keyakinan tentang ketetapan Allah bahwa segalanya ciptaan Allah. Nabi Ibrahim ketika mengatakan kepada para pembesar, Raja Namrud dan kawan-kawan, ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, kata Nabi Ibrahim. Dan Allah lah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian kerjakan. Apa itu? Menyembah berhala. Hanya, ya. Jadi kan ada yang bertanya juga, apakah perbuatan maksiat Allah yang ciptakan? Allah yang ciptakan, tapi Allah tidak meridhoinya. Semua hal, ya, babi siapa yang ciptakan? Allah. Tapi ridho tidak kita makan babi? Allah. Tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Yang kedua adalah al-ilmu. Apa itu al-ilmu? Bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang belum terjadi, yang sudah terjadi apalagi, yang sedang terjadi. Ini beriman kepada ketetapan Allah. Kita harus yakin bahwa segala ketetapan Allah, Allah mengetahuinya. Segala yang terjadi, Allah mengetahuinya. Nah, ini beda dengan keyakinan orang-orang Syiah, Pak. Orang-orang Syiah, jadi kalau ada ustadz yang ngomong seperti ini, itu terindikasi Syiah. Apa itu? Orang-orang Syiah itu mengatakan keyakinan mereka tentang al-bada'ah. Apa itu al-bada'ah? Al-bada'ah itu keyakinan bahwa Allah mengetahui sesuatu kalau sesuatu itu sudah terjadi. Jadi sekarang jam berapa? Mau jam 6, Pak. Jam 7 nanti ada apa ya? Nah, itu Allah tuh belum tahu, kata mereka. Kalau ini video saya jangan dipotong nanti, Pak ya. Kalau apa? Kalau belum terjadi, na'udzubillah. Segala takdir dalam hadis sahih sudah ditetapkan bahkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Nah, ini yang ketiga. Apa itu? Al-kitabah. Bahwa kita meyakini bahwa Allah telah menulis segala takdir. Yakin.
seyakin-yakinnya. Bahkan tadi 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Bahkan dikatakan bahwa makhluk yang awal-awal diciptakan adalah pena. Ketika Allah menciptakan pena, maka Allah memerintahkan kepada pena itu, jangan dibayangkan pena seperti pena kita ya. Tulislah ya yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, yang pertama apa Pak? Dalam mengimani ketetapan Allah, yang pertama apa? Ijad atau khalqu, yaitu bahwa kita meyakini bahwa segala sesuatu siapa yang menciptakan? Allah. Yang kedua adalah al-ilmu. Kita meyakini bahwa segala yang terjadi Allah mengetahuinya. Allah mengetahuinya sekalipun yang tersembunyi, yang terang-terangan dan lain sebagainya. Yang ketiga, al-kitabah. Bahwa Allah, kita meyakini bahwa Allah telah menulis segala sesuatu di mana? Di Lauhil Mahfuz. Yang terakhir yang sekarang kita bahas adalah masyiah. Apa itu masyiah? Ketetapan Allah. Kehendak, mohon maaf bukan ketetapan. Masyiah adalah kehendak Allah. Kan ada ayatnya Allah berkehendak memberi petunjuk dan sebagian disesatkan. Allah berkehendak menetapkan, merubah. Yang sedang kita bahas ini. Allah berkehendak untuk mencabut hukum. Menetapkan hukum. Masyiah. Allah punya kehendak. Ya. Makanya lihat salah satu doa Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berdoa begini. Allahumma in kunta katabtani syaqiyyan famhuni sa'idan. Ya Allah, jika engkau tetapkan hamba di Lauhil Mahfuz adalah termasuk ahli neraka, termasuk orang yang sengsara, hapuslah takdir itu dan jadikan hamba orang yang bahagia masuk surga. Doa ahli tauhid. Ya. Tidak membuatnya tidak mengimani kitabah dan juga tidak membuatnya tidak mengimani masyiah. Jadi kedua-duanya harus berimbang. Nah, jadi 4 hal ini saya titip ya terakhir sebagai hal yang terpatri dalam jiwa kita, bahwa kita harus meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, tapi ada yang Allah ridhai, ada yang tidak Allah ridhai, bahwa Allah yang mengilmuinya, mengetahuinya segala sesuatunya. Dan Allah yang telah menuliskan, menetapkan segala sesuatunya. Ya. Nah itu kadang bertanya lagi gitu. Ada pertanyaan lagi. Ustaz, kalau Allah tetapkan saya sebagai pencuri, gimana itu? Ini sudah suuzon sama Allah, nggak boleh. Nggak boleh suuzon begitu. Saya tanya lagi, emang kamu pernah baca Lauhil Mahfuz? Kan nggak pernah di antara kita ada yang pernah baca Lauhil Mahfuz? Tidak pernah ada. Maka tugas kita adalah berhusnudzon. Dan dalam ayat dikatakan yuridullahu an yatuba alaikum. Allah itu ingin kalian semua taubat, masuk surga. Jadi saat Allah menciptakan kita, Allah itu ingin kita masuk surga. Nanti ada pertanyaan lagi, Pak Ustaz, Fir'aun juga? Fir'aun juga. Apa buktinya Allah menginginkan Fir'aun masuk surga? Apa buktinya Pak? Nabinya aja sampai 2 Pak. Nabi Musa dan Nabi Harun. Itu bukti Allah tuh sayang sama Fir'aun. Diutusnya Nabi, diturunkannya Taurat supaya Fir'aun masuk surga. Sampai Allah bilang gini sama Musa sama Harun. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Indah sekali ayat itu. Allah berfirman kepada Musa dan Harun, wahai Musa dan Harun, ketika bertemu Fir'aun, tolong berlemah lembutlah. Bersikaplah yang baik, tutur kata yang lemah lembut supaya Fir'aun ingat dan takut sama Allah. Jadi luar biasa. Tolong beledag. Ya, tapi lemah lembut sama Fir'aun. Saking sayangnya Allah sama Fir'aun. Jadi semua orang Allah menginginkan ketika menciptakan kita, Allah menginginkan kita masuk surga. Hanya ada yang ditetapkan menjadi ahli neraka seperti Fir'aun karena Allah sudah tahu bahwa nanti dia akan menolak. Jadi 4 hal ini harus kita terpatri dalam diri kita tentang keimanan kita kepada ketetapan Allah. Alhamdulillah sudah jam 6 dan semoga apa yang disampaikan dari satu ayat surat Al-Baqarah 106 ini tentang ketetapan Allah, tentang nasikh dan mansukh, kita mendapatkan hikmah-hikmah pelajaran yang penting dalam kehidupan kita.
Insya Allah kita akan masuk ke ayat 107 ya. Silahkan ditandai adminnya bahwa bulan depan insya Allah kita masuk ke ayat 107.